pasal TPPU itulah yang bisa menjadi dasar untuk polisi itu menahan. Nah, tidak hanya Ivan, tapi orang yang dibantu di dalam satu perkara dan penegak hukum ya yang pernah menerima jasa dia sebagai makelar kasus itu juga akan kena. Makelar kasus itu bisa kena, dia bisa menjadi bagian pelaku tindak pidana korupsi juga dari penegak hukum yang dia suap. Halo Tribuners, program Tribun on Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nela Irda. Tribuners, Ivan Sugianto ini adalah seorang pengusaha yang saat ini sedang viral lantaran melakukan perundungan terhadap seorang siswa di Surabaya dan saat ini pelaku sudah menjadi tersangka. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Timur sendiri, Ivan ini terancam 2 pasal, bahkan saat ini rekening Ivan telah diblokir karena ada dugaan tindak pidana pencucian uang dari laporan PPATK. Lantas, bagaimana kemudian potensi pidana yang nantinya akan didapatkan oleh Ivan Sugianto ini? Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pakar hukum pidana ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore. No. Oke, Ya, terima kasih banyak menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini, Bang Fikar. Ini oke. kepolisian terkait kasus Mm-mm. yang viral mengatakan menjerat Ivan Sugianto ini soal pasal perlindungan anak, begitu Bang Fikar, pasal 80 Ya, ayat 1, ada juga ya. pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Menurut Bang Fikar, apakah kemudian penetapan pasal ini sudah sesuai kalau kita melihat bagaimana aksi perundungan yang kemudian viral di media sosial ini? Ya, saya kira sebatas perbuatan perundungan terhadap anak-anak, ya, karena korbannya adalah anak, maka mau nggak mau diberlakukan undang-undang tentang perlindungan anak, gitu. Artinya itu memang apa namanya harus dijerat dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335. Nah, itu juga apa namanya pasal yang eh, kalau orang bilang ini pasal keranjang sampah ya, tapi sebenarnya ada intinya karena sudah pernah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Intinya itu ada pemaksaan, gitu ya, ada pemaksaan, perlakuan pemaksaan dari apa pelaku ya, sehingga apa namanya perlakuan pemaksaan itu tidak menyenangkan orang lain. Nah, dalam hal ini umpamanya konteksnya adalah eh, apa menyuruh untuk meminta maaf sambil bersujud ya kalau nggak salah Ya. ya, Hmm. sambil bersujud sambil ini. Nah, kemudian itu yang saya kira itu cukup tepat ya dikenakan pasal itu gitu karena dia kan juga tidak ada kekerasan dalam pengertian fisik kan tidak ada Ya. gitu sebenarnya. Ada kekerasan dalam pengertian apa namanya psikis gitu ya kekerasan dalam pengertian kejiwaan memaksa orang untuk melakukan satu perbuatan yang sebenarnya tidak disenanginya. Nah, karena Hmm. itu dia dikenakan pasal 335 sebagai perbuatan tidak menyenangkan. Begitu. Jadi saya kira polisi sudah cukup tepat apa namanya memberlakukan pasal ini ya karena memang faktanya seperti yang terjadi apa yang diperlakukan pada apa namanya korban begitu. Ini untuk ancaman pidananya sendiri, kalau dari kepolisian kan mengatakan ancaman pidananya 3 tahun penjara, begitu ya, Bang Fikar ya? Apakah memang itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dari pasal yang dikenakan, atau sedianya kalau kita melihat 2 pasal berlapis yang dikenakan ini bisa lebih tinggi dari 3 tahun, Bang? Iya, undang-undang perlindungan anaknya sendiri itu pasal apa ancamannya 3 tahun, Hmm, sedangkan eh, apa perbuatan tidak menyenangkan 335 itu ancamannya 1 tahun, ya oke. 1 tahun gitu. Jadi kan biasanya begini, bisa dijerat dalam pengertian berlapis gitu, ya Hmm, berlapis bisa artinya baik primer maupun subsidiarnya itu dikenakan dua-duanya gitu ya dikenakan dua-dua jadi bukan bukan alternatif gitu bukan alternatif dalam pengertian kalau tidak apa kena pasal perlindungan anak juga kena 335 tapi ini digabung
Ya, di samping korbannya adalah anak-anak, sehingga yang diberlakukan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 3 tahun itu, kemudian pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan gitu ya, Hmm. perbuatan tidak menyenangkan, itu ancamannya 1 tahun gitu. Nah, sehingga bisa dijumlahkan sebenarnya. Jadi umpamanya ancamannya bisa paling lama itu bisa 4 tahun, Oke. begitu. Mhm. Oke, tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian setelah viral begitu ya, Bang Fikar ya, ini kan pengembangan kasusnya dilakukan dan ternyata ada dugaan juga bahwa Ivan Sugianto atau tersangka begitu ya, ini Ya. terlibat dalam dugaan TPPU dari laporan PPATK. Nantinya artinya selain dua pasal yang sebelumnya disangkakan terhadap pelaku, pasal TPPU ini juga bisa menambah pidana yang akan dijerat oleh Ivan Sugianto, Bang Fikar. Iya, saya kira pasal itu ya, pasal TPPU itulah yang bisa menjadi dasar untuk polisi itu menahan gitu. Hmm. Karena pasal mengenai apa namanya perbuatan tidak menyenangkan dan pasal mengenai tindak pidana perlindungan anak itu cuma 3 tahun dan 1 tahun ya, 4 tahun. Padahal di dalam KUHP itu eh, apa seseorang yang bisa ditahan itu ancamannya adalah 5 tahun ke atas gitu. Oke. Kecuali pasal itu memang menyatakan bahwa walaupun ancamannya 3 tahun bisa ditahan gitu ya. Tapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak disebut seperti itu. Jadi dia tetap sebenarnya kalau hanya didakwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan, dia tidak bisa ditahan Hmm. ya. Tetapi begitu masuk ke TPPU itu 8 tahun 10 tahun tuh ancaman hukumannya ya. Itu bisa ditahan gitu. Nah, saya kira ini juga soal taktis gitu ya oleh penegak hukum untuk sampai kemudian menangkap dan menahan menahan orang ini gitu. Ya, Hmm. jadi artinya tidak tidak melulu perbuatan yang diketahui oleh publik secara umum ya, tetapi juga ternyata dia ada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang mungkin juga itu bagian dari usaha dia sehari-hari gitu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Nah, kan sebenarnya ini aja simple saja. Dia ada upaya untuk menyamarkan menyamarkan hasil kejahatan seolah-olah itu menjadi barang legal gitu. Nah, itu intinya TPP itu sebenarnya. Ada Hmm. tindakan menyamarkan hasil tindak pidana, hasil kejahatan gitu ya, menjadi seolah-olah itu hasil yang legal gitu. Nah, itu yang yang di dalam TPPU. Nah, karena itu kemudian dalam prosesnya dia bisa dilakukan penahanan terhadap pelaku ini, bisa dilakukan penahanan. Begitu, Hmm. Mbak. Oke, ini di TPPU sendiri artinya kalau kan si pelaku juga punya salah satu usaha begitu ya, klub malam yang ada di Surabaya begitu Bang Fikar. Nantinya pendalaman apa yang kemudian harus dilakukan oleh pihak terkait atas dugaan TPPU dari laporan PPATK ini? Iya, saya kira PPATK itu merekam semua transaksi Hmm. yang dilakukan oleh tersangka kan begitu. Ya. Ya, nah kemudian PPATK bisa mengkualifikasi bahwa ada beberapa transaksi-transaksinya, umpamanya yang kalau dikumpulkan, dikolek gitu, kemudian menjadi satu peristiwa ya yang mungkin juga peristiwa yang berkelanjutan gitu ya, Hmm. tidak tidak hanya pada satu momen gitu, tapi ada beberapa momen. Nah, karena itu kemudian orang ini dijerat juga dengan TPPU. Artinya dia punya usaha ya yang eh, kegiatan usahanya sebenarnya di balik itu ada penyamaran ya, penyamaran hasil kejahatan ya, Hmm. hasil yang ilegal gitu ya, kemudian menjadi ilegal. Nah, kalau dikatakan itu usahanya adalah klub malam umpamanya, kan bisa dikualifikasi begini, apakah klub malamnya itu punya izin gitu. Nah, Ya. kalau klub malamnya punya izin, maka semua penghasilan klub malam itu menjadi ilegal sebenarnya. Karena tidak ada izinnya kan gitu. Hmm. Ya. Nah, itu yang kemudian dikualifikasi oleh penegak hukum sebagai perbuatan atau tindak pidana pencucian uang. Begitu. Mhm. Ada dugaan juga Bang Fikar yang kemudian beredar dan mengatakan bahwa
tersangka ini cukup punya relasi dengan aparat kepolisian begitu ya. Karena disampaikan juga ini bahkan sudah menjadi maklar kasus yang beberapa kali mencoba untuk membantu pelaku kejahatan itu untuk bebas dari tahanan dengan membayar sejumlah uang. Kalau memang dugaan tersebut bisa terbukti, potensi pidananya akan seperti apa, Bang? Iya, itu tambah lagi tuh berarti. Hmm, Berarti dia temennya Jarop nih, ya. Apa namanya? Menjadi makelar kasus gitu, ya. Makelar kasus. Nah, cuma konsekuensi dari membuka persoalan itu, maka yang kena bukan hanya dia nantinya, ya. oke. Umpamanya pada orang yang dibantunya, kemudian pada aparatnya juga, Hmm, ya. Umpamanya itu tadi bagaimana menghindarkan orang yang berhubungan dengan proses hukum itu tidak dilakukan penahanan umpamanya atau tidak dilakukan perkaranya tidak diteruskan dengan cara umpamanya menyuap atau membayar penegak hukum dan sebagainya. Nah, ini kan jadi panjang nih, hmm. ya. Artinya kalau itu dibuka gitu ya, maka tidak hanya si siapa tadi namanya Ivan, ya. Ivan. Nah, tidak hanya Ivan, tapi orang yang dibantu di dalam satu perkara dan penegak hukum ya yang pernah menerima jasa dia sebagai makelar kasus itu juga akan kena gitu, ya. Nah, apakah nanti kena kalau kalau memang buktinya ada ya kan penegak hukum itu bisa dua, ada proses administratif di kesatuannya, umpamanya kalau polisi atau jaksa ya yang melakukan itu Hmm, dia bisa diproses di instansinya sendiri, selain itu juga bisa dipidanakan gitu ya, artinya proses pidananya juga bisa jalan gitu. Umpamanya kalau di proses administratifnya penegak hukum ini diberhentikan dari jabatannya atau dari statusnya sebagai pegawai atau sebagai penegak hukum gitu ya. Tapi juga perbuatannya itu ada unsur pidananya, kemudian diproses juga secara pidana. Gitu. Nah, jadi intinya kalau kemudian dibuka semua tentang, saya kira ini juga apa namanya? Kalau kalau orang Islam itu ada berkahnya juga ya. hmm. Satu kasus itu membuka sebenarnya siapa pelaku ini sebenarnya kan begitu, ya kan? Nah Hmm. mungkin karena itu tadi karena dia merasa banyak kenalannya, ya, kemudian dia sudah biasa memperdaya penegak hukum, gitu ya, sehingga dia merasa arogan gitu, merasa posisinya di atas hukum. Nah sehingga ketika dia membela anaknya ya dia lakukan dengan cara-cara yang melawan hukum juga dengan secara arogan seolah-olah dia memang sudah menguasai dunia hukum dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian ini juga bisa menjadi alasan pemberat gitu. Ya, Hmm. bisa menjadi alasan pemberat tidak hanya tidak hanya TPPU dan Perlindungan anak ya. eh, perundungan anak, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, gitu Hmm. ya. Tapi juga nanti bisa makelar kasus itu bisa kena itu, ya. Makelar kasus itu bisa kena, dia bisa menjadi bagian pelaku tindak pidana korupsi juga dari penegak hukum yang dia suap atau yang dia perantarai dalam menyelesaikan kasus-kasus di penegakan hukum. Begitu. Oke, ini kan akan menjadi kasus yang juga cukup besar begitu ya. Tadi Bang Fikar mengatakan ada berkahnya dari kasus satu yang viral, kemudian membuka beberapa kasus lain. Kalau dari konfirmasi kepolisian saat ini fokus kepolisian adalah bagaimana mengusut terkait perundungan dan juga TPPU yang juga berjalan begitu. Mungkinkah kemudian di dua kasus yang memang sudah berjalan ada satu hal atau satu kasus terkait makelar ini yang juga bisa saling berjalan beriringan untuk sama-sama diselesaikan dan diungkap, Bang Fikar? Iya, saya kira kan lahirnya sebuah kasus itu kan bisa eh, kalau secara teoritis atau secara hukum itu ada tiga tiga hal ya, bisa Hmm, tiga tiga modus gitu ya. Modus yang pertama adalah ada orang yang melaporkan gitu. ya. Jadi itu tindak tindak pidananya tindak pidana umum. Jadi ketika orang mengetahui itu tindak pidana, maka setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui kejadiannya, dia punya hak untuk atau dia punya kewenangan untuk melapor jadi kasus gitu, jadi perkara itu satu. Yang kedua, perkara pidana itu bisa lahir karena aduan
Aduan tuh khusus untuk delik-delik aduan, untuk tindak pidana yang diadukan, umpamanya pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik itu kan kalau nggak diadukan oleh korbannya, nggak jalan tuh perkara, ya. Hmm. Apa orang mencemarkan nama baik secemar-cemarnya, kalau yang dicemarkan itu tidak melaporkan, ya, tidak mengadukan, itu tidak mengadukan, itu tidak jalan perkaranya. Itu namanya delik aduan, ya, pencemaran nama baik dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kasus itu atau perkara itu bisa lahir karena pengembangan. Nah, seperti ini tadi, ya. Kasusnya sebenarnya cuma pasal 335 335 ya, perundungan ini, ya, perbuatan tidak menyenangkan dan TPPO. Nah, ternyata begitu diperiksa gitu ya, polisi menemukan tindak pidana lain, ya, yang dilakukan oleh tersangka ini. Nah, itu namanya pengembangan. Nah, jadi Hmm. modus sebuah perkara atau sebuah kasus itu bisa lahir karena tiga tiga cara itu, tiga modus itu, ya. Tiga modus itu bisa bisa apa bisa diproses gitu. Selain Hmm. tentu saja tertangkap tangan. Kalau orang sedang melakukan kejahatan kemudian diketahui penegak hukum langsung ditangkap. Nah, itu tertangkap tangan namanya, ya. Nah, itu juga bisa melahirkan kasus. Jadi Pak, paling nggak ada 4 cara lah itu, ya, di dalam penegakan hukum bagaimana lahirnya sebuah kasus. Nah, khusus terhadap si Ipan ini, kalau menurut saya dia lebih karena pengembangan gitu, Ya. ya. Tadinya tadinya dia cuma perundungan, ya, perundungan anak dan kemudian perbuatan tidak menyenangkan, begitu diperiksa muncul kasus yang lain. Nah, itu namanya pengembangan, ya. Ada TPPU, ada juga makelar kasus gitu, ya. Hmm. Nah, saya kira ini penegak hukum wajib memprosesnya gitu, ya, karena keempat-empat kasus itu adalah apa namanya, kejahatan gitu. Tidak ada kejahatan yang sifatnya delik aduan gitu. Artinya korbannya bilang, Pak, jangan diusut dah yang itu. Nggak bisa Hmm. ada pihak atau orang yang menyatakan, Pak, jangan diusut yang itu, kasihan atau apa umpamanya. Nah, tidak bisa begitu karena dari kasus-kasus yang terbuka ini tidak ada delik aduan, ya, tidak ada delik atau tindak pidana yang bersifat aduan. Semua tindak pidana umum yang bisa dilaporkan oleh setiap orang yang melihat, mengetahui, ya, tindak pidana itu terjadi atau atas pengembangan penegak hukum sendiri. Begitu, Hmm. Mbak. Oke, artinya wajib ya Bang Fikar ya untuk kemudian seluruh dugaan yang menyeret Ivan Sugianto ini diselesaikan dan diusut oleh pihak kepolisian. Terakhir dari saya, Bang Fikar, ini kalau Oke. persoalannya di maklar kasus kan ada relasi tadi disampaikan akan ada aparat juga yang kemudian akan tersentuh seperti itu. Mungkin Ya, tidak sih kalau dari analisa Bang Fikar hal ini benar-benar akan diusut sampai tuntas sampai benar-benar terbukti iya atau tidaknya seorang Ivan Sugianto ini melakukan maklar kasus. saya kira apa namanya, kasus Jarod Pritchard itu menjadi inspirasi gitu, ya. Hmm. Menjadi inspirasi walaupun kita sebenarnya tahu banyak itu orang yang menjadi Markus itu banyak sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita ke pengadilan, ya. Itu hampir apa kelihatan banyak orang yang menjadi Markus gitu. Cuma kan jalan masuknya gitu, Hmm. entry point-nya gitu, nggak apa yang tidak ada. Nah, ini kan kebetulan karena dia terbuka dengan satu kasus, kemudian kasus yang lain bisa dibuka gitu ke arah sana. Nah, saya kira ini akan bisa menjadi momentum, ya, karena sebelumnya sudah ada kasus Jarod itu yang soal apa namanya, maklar kasus juga, ya. Hmm. Saya kira tidak mustahil kasus Ipan ini juga akan menjadi besar seperti Jarod dan ada banyak pihak yang apa namanya, yang akan terlibat gitu, yang pernah dia bantu di maklari gitu, ya. Nah, itu akan terlibat. Nah, saya kira yang penting apa pembuktiannya tidak hanya tergantung pada Ipan saja gitu, tetapi harus ada pihak-pihak lain yang menjadi sukarelawan untuk membongkar kasus ini. Saya kira sudah waktunya Indonesia ini peradilannya menjadi bersih gitu, Hmm. ya, menjadi bersih karena gaji hakimnya juga sudah besar, gaji jaksanya juga sudah besar, ya, gaji polisinya juga sudah lumayan gitu, ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi kalau ada apa namanya, maklar-maklar kasus atau mafia peradilan istilahnya. Nah, seperti itu.
Ada PR besar juga artinya ya Bang Fikar ya bagi kepolisian untuk benar-benar bisa menuntaskan kasus yang dimulai dari video viral perundungan, tapi ternyata di dalamnya ada banyak kasus lain yang selama ini masih belum bisa terbuka seperti itu. Bang Fikar, terima Betul. kasih banyak untuk kesempatan Oke, ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang luar biasa sekali. Selamat sore, Bang Fikar. selamat Selamat sore. beraktivitas kembali. Oke, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Tribunnews on Fokus Tribuners bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar hari ini membersamai Anda. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.